Reload. Oke, maju lagi. Matahari gurun di perbatasan utara Israel tidak sekadar bersinar. Ia menyengat. Di pangkalan rahasia Site 88, panasnya menciptakan fata morgana yang menari-nari di atas aspal landasan pacu yang mendidih. Udara bergetar, mengaburkan pandangan, seolah alam sendiri sedang memperingatkan tentang bencana yang akan datang. Namun, fata morgana itu menyembunyikan sebuah realitas yang jauh lebih mengerikan daripada sekedar ilusi optik. Sebuah armada kematian sedang dipersiapkan untuk misi yang akan memicu Perang Dunia Ketiga. Di pangkalan inilah, nasib jutaan nyawa dipertaruhkan di atas meja judi geopolitik. Lihatlah ke landasan pacu itu. Sebanyak 20 unit helikopter serbu AH-64E Apache Guardian terbaru, monster terbang seharga ratusan juta dolar, berbaris rapi seperti predator yang sedang tidur. Baling-baling komposit mereka berputar pelan, menciptakan dengungan wir yang memekakkan telinga, menunggu komando untuk lepas landas dan menumpahkan darah. Di bawah sayap-sayap pendek helikopter itu tergantung belasan rudal Hellfire dan tangki bahan bakar cadangan yang penuh sesak. Mereka tidak disiapkan untuk patroli rutin, mereka disiapkan untuk invasi jarak jauh. Dan di samping armada udara itu berdiri tegak 5 unit peluncur mobil raksasa, Transporter Erector Launcher. Mereka membawa muatan paling mematikan di muka bumi. Rudal balistik Jericho 3. Rudal monster ini dilengkapi hulu ledak ganda. Target koordinatnya sudah dikunci dengan dingin, Tehran dan fasilitas nuklir Natanz. Jika tombol itu ditekan, tidak akan ada lagi negosiasi, hanya ada abu radioaktif. Ratusan personel IDF, Israel Defense Forces, gabungan dari pilot dengan helm canggih, teknisi yang berminyak, dan pasukan khusus unit 669 sibuk berlalu lalang seperti semut pekerja yang panik namun terorganisir. Mereka mempersiapkan pukulan kiamat ini dengan semangat yang salah arah. Mereka tertawa, mereka saling menepuk punggung, mereka membual dengan suara keras, "Kita akan ratakan Persia sebelum matahari terbenam." Komandan pangkalan, seorang perwira dengan mata dingin, melihat jam tangan taktisnya. Jarum detik berdetak. Tik, tok. Pukul 12 tepat. Waktunya membakar langit, gumamnya sombong. Tapi dia tidak tahu, dia tidak menyadari bahwa di balik bukit batu berbatu yang berjarak hanya 2 kilometer dari posisinya, kematian sedang mengintip. Ratusan pasang mata sedang mengawasinya lewat teropong bidik. Moncong-moncong senjata berat milik satuan elit hantu rimba, gabungan mematikan dari Kopassus dan Paskas TNI, sudah mengarah tepat ke jantung pangkalan itu, khususnya ke tangki bahan bakar helikopter-helikopter mereka. TNI tidak datang untuk berdiplomasi. TNI tidak datang membawa surat protes. Mereka datang untuk satu tujuan mutlak, mengubah pangkalan itu menjadi kawah neraka. Sinyal serangan itu tidak diberikan lewat radio yang berisik. Keheningan gurun dipecahkan oleh satu suara tunggal yang mematikan. Duor! Satu butir peluru kaliber 12,7 mm dari senapan antimaterial SPR-2 buatan PT Pindad melesat menembus udara panas. Peluru itu tidak mengincar manusia. Peluru itu meledak tepat di kepala operator pengisi bahan bakar utama. Dan kemudian, kiamat kecil terjadi. Blar! Truk tangki aftur berkapasitas 20.000 liter yang sedang terhubung selang pengisiannya ke barisan helikopter Apache itu meledak seketika. Ledakan itu begitu dahsyat hingga menciptakan gelombang kejut api atau shockwave of fire yang menyapu seluruh apron tempat parkir pesawat. Para pilot Apache yang sedang melakukan cek sistem di dalam kokpit, mereka tidak sempat bereaksi. Mereka bahkan tidak sempat menyentuh tombol eject. Api cair menyembur masuk ke dalam intake mesin turbin mereka. 3 helikopter Apache yang paling dekat dengan truk tangki langsung meledak berkeping-keping. Baling-baling utama mereka yang sedang berputar kencang patah seketika dan terlempar seperti bumerang jangsapa menebas tubuh-tubuh teknisi IDF yang sedang berdiri di sekitarnya.
Jeritan panik pecah di seluruh pangkalan. Sirine serangan udara meraung-raung. Ngung, ngung, tapi terlambat. Dari balik bukit, hantu rimba mulai memainkan simfoni kematian mereka. Samp, samp, samp. Hujan mortar 81 mm TNI mulai turun dengan ritme yang mematikan. Mortar-mortar itu tidak jatuh sembarangan. Mereka jatuh dengan presisi bedah. Satu jatuh tepat di atap barak pasukan, satu lagi menghancurkan menara pengawas, memastikan tidak ada yang bisa mengorganisir pertahanan. Pesta kematian di siang bolong baru saja dimulai. Melihat neraka di landasan, beberapa pilot Apache yang helikopternya belum terbakar mencoba nekat. Insting bertahan hidup mereka mengambil alih. Take off darurat, cari musuh!" teriak komandan skuadron lewat radio yang penuh statik kepanikan. 5 helikopter berhasil mengangkat roda dari aspal. Moncong meriam rantai 30 mm mereka berputar liar mencari posisi TNI di bukit. Tapi TNI sudah menantikan momen ini. Pasukan Arhanud, artileri pertahanan udara TNI yang menyusup senyap, telah memasang sistem rudal panggul Manpads Chiron di posisi strategis. Swoosh, swoosh, jejak asap putih melesat dari balik bebatuan gurun. Rudal pencari panas itu mengunci mesin helikopter Israel yang sedang meraung maksimal. Blar! Satu Apache terkena tepat di rotor belakang. Helikopter itu kehilangan kendali, berputar liar tak terkendali di udara, lalu jatuh menghantam tanah dengan posisi terbalik, menimpa 2 helikopter lain yang masih parkir. Ledakan berantai terjadi, rongsokan logam beterbangan. Apache kedua terkena di bagian kokpit, meledakkan pilotnya menjadi kabut merah dan mesin perangnya jatuh menimpa gudang amunisi roket Hydra. Pangkalan itu berguncang hebat. Upaya serangan balik udara Israel dipatahkan dalam waktu kurang dari 60 detik. Langit di atas pangkalan itu kini dikuasai oleh asap hitam pekat, bukan oleh baling-baling Zionis. Fokus pertempuran kini beralih ke ancaman terbesar, rudal balistik Jericho 3. Komandan pangkalan Israel, wajahnya berdarah, berteriak histeris, "Luncurkan Jericho-nya sekarang, jangan biarkan mereka hancur di tanah." Para teknisi peluncuran, dengan tangan gemetar hebat di tengah hujan peluru, mencoba memasukkan kode otorisasi darurat. Peluncur raksasa itu mulai menegakkan rudal setinggi 15 meter tersebut ke posisi tembak vertikal. Ini adalah momen kritis. Jika rudal itu meluncur, Iran akan hancur. Tapi TNI memiliki tim penghancur khusus. Vroom, suara mesin diesel meraung. Kendaraan taktis P6 Ataf serbu milik TNI menerobos pagar perimeter pangkalan yang sudah jebol. Mereka melaju kencang di tengah landasan yang terbakar. Gunner di atas kendaraan memberondongkan minigun ke arah infanteri Israel yang mencoba melindungi rudal. "Kunci target, tembak!" Sambil melaju dalam kecepatan tinggi, prajurit TNI menembakkan rudal anti-tank Javelin tepat ke arah bodi rudal Jericho yang sedang tegak itu. Boom! Hulu ledak Javelin menembus kulit tipis rudal balistik yang penuh bahan bakar cair. Rudal strategis seberat puluhan ton itu meledak di tempat peluncurannya sendiri. Ledakannya menciptakan bola api cendawan mini yang memusnahkan bunker kontrol di sebelahnya. Rencana Israel untuk menyerang Iran hancur lebur bersamaan dengan meledaknya rudal kebanggaan mereka. Kehancuran peralatan tempur utama meninggalkan 200 personil pasukan elit IDF, Brigade Golani dan paratroopers dalam posisi terjepit. Mereka terkepung di antara bangkai helikopter yang terbakar dan pagar pangkalan. Mereka mencoba membuat formasi pertahanan lingkaran, menembakkan senapan tafor mereka ke segala arah. Tapi mereka tidak bisa melihat musuh. Pasukan TNI menggunakan kamuflase optik canggih dan bergerak memanfaatkan asap tebal sebagai perlindungan. Prajurit TNI muncul dari balik asap seperti hantu, melakukan serangan jepit yang brutal. Terang, granat tangan dilemparkan ke dalam parit-parit perlindungan Israel. Ratatatatata, suara tembakan senapan serbu SS-2 V5 mendominasi medan laga. Tentara Israel yang panik dan kehilangan komando dibantai satu persatu. Tidak ada tempat berlindung. Di belakang mereka api, di depan mereka peluru TNI.
Dalam waktu singkat, area assembly point menjadi ladang mayat. Helm-helm taktis berserakan. Angka kematian di pihak IDF menjangkit drastis melewati 150 orang hanya dalam 15 menit pertama pertempuran darat. Sisa-sisa mereka yang masih hidup mundur ke gedung logistik, terperangkap seperti tikus. Gedung beton ini menjadi benteng terakhir bagi sekitar 50 sisa pasukan IDF. Di dalamnya adalah neraka kepanikan. Mereka membarikade pintu besi dengan peti-peti amunisi berharap bisa bertahan sampai bantuan datang. TNI tidak berniat mengetuk pintu. Tim Breacher, pendobrak dari Satuan Denjaka, maju melintasi lapangan terbuka di bawah lindungan asap dan tembakan penekan. Mereka menempelkan muatan peledak tempel C4 berbentuk kerucut di dinding beton utama, bukan di pintu. Blar! Ledakan terarah melubangi dinding beton setebal 30 cm itu seolah terbuat dari kertas. Debu dan puing beton menyembur ke dalam ruangan, melukai puluhan tentara Israel yang bersembunyi di baliknya. Sebelum debu mereda, prajurit TNI melemparkan granat sekut dan granat termobarik mini ke dalam lubang tersebut. Bang! Gelombang tekanan panas di ruang tertutup membuat gendang telinga tentara Israel pecah dan paru-paru mereka terguncang hebat. Pasukan TNI menyerbu masuk melalui lubang asap dengan masker gas dan kacamata termal. Di dalam kegelapan asap, penglihatan inframerah TNI menyala hijau. Melihat musuh yang buta dan batuk-batuk, pertempuran ruangan ke ruangan, room clearing, dimulai dengan brutal. Setiap sudut disapu dengan timah panas. Di lantai 2 gedung logistik, para perwira intelijen Israel berusaha menghancurkan harddisk dan dokumen rahasia rencana serangan ke Iran. Mereka membakar berkas-berkas di tong sampah besi dengan panik. Namun, pasukan TNI bergerak vertikal lebih cepat dari api. Menggunakan teknik rappelling terbalik dari atap gedung yang sudah diamankan sebelumnya oleh tim sniper. Keprang! Prajurit TNI menjebol jendela kaca lantai 2. Mereka masuk berayun seperti pendulu maut, menembak saat masih tergantung di tali. Dor! Dor! Perwira Israel yang memegang korek api ditembak tepat di tangan, lalu di dada. Dokumen-dokumen rahasia itu berhasil diamankan sebelum terbakar habis. Sisa pasukan pengawal khusus Sayeret Matkal yang menjaga perwira mencoba melawan dengan teknik Krav Maga dan pisau tempur di lorong sempit. Tapi mereka berhadapan dengan pisau kerambit dan keahlian silat komando prajurit Indonesia. Dalam duel jarak nol yang mengerikan, prajurit TNI mematahkan lengan dan leher musuh dengan efisiensi robotik. Darah membasahi lantai keramik putih gedung administrasi itu. TNI kini memegang bukti fisik rencana jahat Israel untuk memicu perang nuklir. Sementara pembersihan di dalam gedung berlangsung, radar taktis TNI mendeteksi ancaman baru. Konvoi bala bantuan Israel, QRF, mendekat dari pangkalan tetangga. 6 tank Merkava Mk4 dan 4 APC Namer melaju kencang, berniat menyelamatkan Site 88. Biarkan mereka mendekat, perintah Komandan Operasi TNI dengan dingin. TNI telah mengubah jalan akses utama itu menjadi jalan kematian. Unit Zeni TNI telah menanam ranjau anti-tank pintar, Smart Mine, yang terhubung dengan sensor getar. Saat tank Merkava terdepan melintasi titik picu, duor! Tank seberat 65 ton itu terlempar ke udara, mendarat terbalik dengan roda rantai putus. Ledakan ini memblokir jalan bagi kendaraan di belakangnya. Saat konvoi berhenti macet, TNI melepaskan Serigala Langit, drone kamikaze loitering munition buatan Pindad. Puluhan drone menukik tajam dari langit, menghantam bagian atas turret dan mesin kendaraan lapis baja Israel. Konvoi penyelamat itu hancur total dalam hitungan menit tanpa sempat melihat musuh. Asap hitam dari bangkai tank yang terbakar mematikan harapan terakhir sisa pasukan Israel di dalam pangkalan. Kembali ke pusat pangkalan, sebuah bunker bawah tanah tersembunyi ditemukan di bawah landasan helikopter yang hancur. Ini adalah pusat kendali misi rahasia. Pintu bajanya terkunci rapat dari dalam. Pasukan TNI tidak mau membuang waktu mengebor. Mereka menggunakan teknik banjir bahan bakar.
prajurit TNI membelokkan sisa bahan bakar aftur dari truk tangki yang bocor ke dalam saluran ventilasi udara bunker tersebut, lalu melemparkan suar menyala ke dalamnya. Wush! Api menyambar masuk ke dalam sistem ventilasi, mengubah bunker bawah tanah itu menjadi oven raksasa. Jeritan horor terdengar sayup-sayup dari balik beton tebal. Sistem oksigen habis terbakar, digantikan oleh asap hitam beracun. Tidak ada jalan keluar. Mereka yang merencanakan kematian bagi jutaan orang di Iran kini mati lemas dan terbakar di lubang persembunyian mereka sendiri. Panas yang dihasilkan begitu tinggi hingga melelehkan kabel-kabel komunikasi. Otak dari pangkalan ini mati total. Pukul 13.30, pertempuran utama berakhir. Pemandangan di Site 88 adalah definisi kehancuran total. 20 helikopter Apache kini hanyalah kerangka logam gosong. Peluncur rudal Jericho hancur lebur. Lebih dari 200 mayat tentara IDF berserakan. Tidak ada satu pun yang selamat. TNI menerapkan kebijakan no witness, tanpa saksi. Pasukan TNI melakukan penyisiran akhir, mopping up, mengambil dog tag identitas musuh sebagai bukti konfirmasi. Sebelum meninggalkan lokasi, tim demolisi TNI memasang bom waktu di sisa struktur bangunan. Saat konvoi kendaraan TNI mulai bergerak menjauh, serangkaian ledakan final meratakan apapun yang tersisa dari Site 88. Pangkalan rahasia itu telah dihapus dari peta, kembali menjadi gurun pasir yang sunyi. Konvoi pasukan khusus TNI bergerak cepat membelah gurun menuju titik ekstraksi di perbatasan. Namun Israel yang terluka parah tidak membiarkan pelakunya lolos. Radar TNI mendeteksi 6 jet tempur F-16I Sufa yang diterbangkan darurat. Pilot Israel diperintahkan melakukan scorched earth, bumi hangus, tidak peduli aturan perbatasan. Deru mesin jet supersonik memecah langit. Misil Maverick sudah dikunci. Masuk formasi celah ganyal, perintah komandan. Kendaraan TNI bermanuver masuk ke dalam celah-celah tebing batu kapur yang sempit dan berliku. Dinding tebing menyulitkan radar jet tempur Israel. Frustrasi, pilot Israel terbang rendah melakukan strafing manual dengan kanon 20 mili. Tapi pengemudi TNI lincah, tembakan meleset. Jet tempur Israel masuk ke dalam killbox TNI. Di atas bak terbuka truk maung paling belakang, prajurit TNI membuka terpal pelutup senjata rahasia, sistem pertahanan udara laser portable Sinar Geni. Ini bukan rudal, ini adalah cahaya murni. Saat jet tempur pemimpin formasi Israel menukik, zap! Sinar laser berkekuatan tinggi membakar retina pilot Israel dan melelehkan sensor HOD seketika. Pilot buta mendadak, panik, menarik tuas kendali. Sayapnya menghantam dinding tebing ngarai. Blar! Pesawat meledak menjadi bola api yang bergulung di dinding datu. Puing-puingnya memblokir jalur bagi pesawat lain. Jet tempur kedua yang mencoba menghindar justru terkena rudal panggul Chiron, meledak di udara. 4 jet tempur sisanya melihat 2 rekannya hancur tanpa peringatan radar, ketakutan dan kabur vertikal. Gagal dengan serangan udara konvensional, Israel melepaskan anjing pemburu, drone bunuh diri IAI Harop, serangan swarm atau kawanan. Puluhan drone datang seperti tawon raksasa. Tapi TNI punya kartu as, perang elektronika. Salah satu kendaraan TNI mengaktifkan jammer spektrum penuh perisai langit. Gelombang mikro berdaya tinggi diaktifkan. Wung! Pulsa elektromagnetik membanjiri ngarai. Sirkuit elektronik drone Israel terbakar seketika. Hubungan putus. Drone-drone seharga miliaran dolar itu berjatuhan seperti lalat mati. Menyadari konvoi TNI hampir lolos, Komando Utara melakukan langkah putus asa. Mereka menerjunkan 40 pasukan khusus Sayeret Matkal dengan helikopter di titik penyumbatan atau choke point di ujung ngarai. Mereka memblokir satu-satunya jalan keluar. Tabrak dan tembak, tidak ada rem, perintah Komandan TNI. Kendaraan taktis P6 ATAV terdepan yang dilengkapi peluncur granat otomatis AGL 40 mm membuka jalan. Bom, bom, bom. Barikade hancur. Konvoi TNI menerobos dengan kecepatan penuh. Gunner menembak kiri kanan dengan akurasi mematikan. Pasukan Israel yang mencoba menembak ban run flat TNI tewas terlindas atau tertembak. Konvoi TNI lolos. Di seberang perbatasan, helikopter Mi-17 TNI sudah menunggu.
Tapi sebelum pergi, tim demolisi TNI punya satu tugas perpisahan. Mereka meledakkan sisi tebing ngarai di belakang mereka. Blar, ribuan ton batu cadas runtuh mengubur pintu masuk ngarai dan tank-tank Israel yang mengejar di barisan depan. Sebuah gunung batu baru tercipta menutup jalan selamanya. Di pangkalan rahasia, suasana harum meledak. Prajurit hantu rimba disambut sebagai penyelamat dunia. Tim intelijen membuka dokumen yang disita, isinya mengerikan. Perintah peluncuran nuklir ke Tehran dijadwalkan hanya 2 jam setelah serangan TNI tadi. Jika TNI terlambat sedikit saja, dunia sudah kiamat. TNI benar-benar menghentikan kiamat. Keesokan harinya, Israel mencoba menuduh TNI agresor, tapi TNI membalas dengan bom kebenaran. Dalam konferensi pers global, Panglima TNI menampilkan rekaman drone dan dokumen asli rencana nuklir Israel. Narasi korban Israel hancur lebur. Diplomat Israel walk out dari sidang PBB dengan wajah pucat. Tindakan TNI diakui sebagai preemptive self-defense yang sah. Pemerintahan Netanyahu menghadapi kerusuhan massal. Mitos IDF tak terkalahkan hancur di Site 88. Di Teheran, rakyat turun ke jalan membawa bendera merah putih. Hubungan Indonesia dengan Timur Tengah mencapai titik tertinggi. Posisi Israel sebagai polisi Timur Tengah dicopot paksa. Saham pertahanan AS anjlok, saham industri pertahanan Indonesia meroket. Dunia bergeser. Lahirlah era baru, Pax Nusantara. Di perbatasan Gaza, ketenangan terjadi. Israel menarik mundur artileri takut pada hantu rimba. Di Jakarta, prajurit yang kembali disambut pahlawan. Tapi hadiah terbesar bagi mereka adalah melihat berita di TV. Anak-anak di Gaza dan Tehran bisa tidur nyenyak malam ini. Pesan telah terkirim jelas. Siapapun yang berniat menyalakan api perang dunia harus berhadapan dulu dengan laras senjata TNI.